Halo pemirsa NTV, senang sekali NTV Insight kembali menjumpai Anda. Di program ini kami akan menghadirkan sejumlah narasumber, tentunya kita akan mengupas berbagai perspektif soal berbagai hal. Hari ini pemirsa, di tengah dinamika global yang terus berubah, pengelolaan rantai pasok kemudian menjadi kunci bagi pertumbuhan bisnis nasional yang berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan menggali wawasan dari dua pakar yang tentunya telah lama berkecimpung di dalam industri ini. Saya ingin sapa terlebih dahulu narasumber yang pertama ada Pak Posma Sinurat, pakar industri kelapa sawit atau Presiden Direktur PT Cahaya Wiguna Solusi. Pak Posma, terima kasih sudah hadir hari ini di NTV Insight. Dan narasumber kami yang kedua ada Pak Nofrizal, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Logistik Indonesia. Pak Nofrizal, terima kasih banyak sudah hadir di NTV Insight. Saya ingin menggali kemudian perspektif, ini kita akan berbicara soal supply chain atau rantai pasok, tapi kemudian kita akan berbicara lebih jauh sebetulnya rantai pasok di dalam industri kelapa sawit itu seperti apa? Kita bahas dan kita akan kaitkan itu dan seperti apa perannya, kemudian tantangan-tantangannya seperti apa. Saya akan mulai dulu dari Pak Posma. Pak Posma, pertanyaan pertama, apa kabar industri kelapa sawit, Pak? Kabarnya luar Luar biasa, biasa, industri kelapa sawit kita semakin maju. semakin maju. Iya. Tahun ini atau dilihat dari beberapa tahun belakang, seperti apa perkembangannya? Ya, kalau memang kita lihat ya dari tahun-tahun, kalau kita perhatikan mulai tahun 80-an, memang dia perkembangannya tetap ada. Ya, perkembangan tetap ada. Tapi dari segi harga tentunya terkadang sangat berfluktuasi. Mhm, Ketika harga itu fluktuasi, banyak petani-petani juga merasa resah. mhm, Tetapi kalau dilihat secara umum, tetap perkembangan itu, growth-nya itu tetap ada. mhm, Terkadang CPO-nya berkurang, tetapi karena harga naik, tetap juga value-nya tetap dia naik. mhm, Jadi mhm. kita sangat optimis bahwa kelapa sawit ini tidak akan pernah jatuh. Paling Tidak tidak akan pernah jatuh. sampai tahun 2050 nanti. Wow, optimis sekali ya, Sangat optimis. 2050. 50. 2050. Iya. Oke. Kalau kita kaitkan dari sisi supply chain atau rantai pasok itu sendiri, dari sisi industri kelapa sawit, seperti apa menggambarkan sebetulnya progresnya sampai saat ini? Ya, dari sisi supply chain, memang perkembangan juga cukup besar ya. Karena kalau dulu kita perhatikan, hampir-hampir tidak ada pelabuhan. Ya, Mhm, tahun 80-an, tahun 90-an, hampir-hampir tidak ada pelabuhan ya. Kemudian jalan-jalannya juga, bahkan jalan pemerintah, jalan provinsi juga, itu sangat-sangat rusak sekali. Nah, mhm, tetapi kalau kita bandingkan dengan saat ini, pelabuhan-pelabuhan sudah mulai ada. Ya, seperti di Pelindo, misalnya di Kalimantan sendiri pun sudah mulai berkembang. Nah, cuman memang kan tantangan-tantangannya adalah bagaimana dari lokasi masuk ke pelabuhan tersebut atau TBS-TBS-nya bagaimana masuk ke dalam pabrik. Di sini sebenarnya titik-titik yang paling besar tantangannya. Tetapi bagi perusahaan-perusahaan besar, umumnya ini bisa diatasi mhm, karena mempunyai ya sumber dana yang besar. mhm, Tetapi bagi perusahaan-perusahaan kecil atau bahkan petani, ini tantangannya yang cukup besar. mhm, Nah, mhm. gitu. Melihat kemudian tantangan-tantangan ini, tentu ini adalah masalah kita bersama. Tapi kalau melihat ini sebagai isu, bagaimana sebetulnya progresnya, Pak? Intinya adalah apakah sudah ada yang dilakukan sejauh ini oleh pemerintah terkait dengan tadi infrastruktur memang sudah ada, pelabuhan Ya, sudah ada, ya. tapi toh masih ada juga yang menjadi isu di titik ini. Ya, jadi memang gini, perhatian pemerintah itu memang harus tetap ditingkatkan kembali. Perhatian itu memang sudah ada. Ya, jalan-jalan di provinsi saat ini di Kalimantan bahkan hampir tidak ada lagi yang rusak kalau jalan provinsi. Mhm, Jalan kabupaten juga boleh dikatakan ya 90%, 95% juga sudah bisa dilalui dengan baik. Dia sudah aspal gitu ya. Nah, tetapi jalan-jalan di desa, nah di sini jalan-jalan di desa memang di sana perlu pemerintah itu turut campur tangan juga untuk mengevaluasi dan memberikan bantuan supaya apa? Karena supply chain-nya itu pada akhirnya kan dari sana datangnya barangnya itu. Barang itu datang masuk ke kabupaten, kemudian ke jalan provinsi. Nah, dari segi itu mungkin perhatian dari pemerintah lebih terfokus ke sana gitu. Nah, yang kedua, eh, supply chain ini kan gini, ada barang, ya, ada informasi, ada uang. mhm, Jadi kita fokusnya kan sekarang ke barangnya nih. Karena kalau barangnya sudah bisa kita gerakkan dari satu tempat ke tempat yang diharapkan, maka uangnya pun bisa saja mengalir. Nah, disinilah mungkin pemerintah lebih memperhatikan khususnya bagaimana pergerakan barang ini dari satu tempat ke tempat lain.
apa yang bisa dibantu? Ya sebenarnya infrastruktur itu yang paling paling penting. Ya, jalan dan pelabuhan. Ini yang paling paling penting. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa memang pemerintah sudah membantu. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang ini yang sangat cepat, memang kita membutuhkan bantuan pemerintah itu yang lebih cepat lagi gitu. Mhm, mhm. Ada tidak sebetulnya contoh kasus gitu ya Pak, Hmm. misalnya ada di daerah mana gitu yang kemudian menurut Anda sebagai pakar melihat bahwa ini harus benar-benar diperhatikan gitu, ada Ya, tidak Pak? ya. Jadi sebenarnya saya ambil contoh kalau di Kalimantan Tengah di sana kan yang setahu saya ya sudah ada 2 pelabuhan. Ya sudah ada 2 pelabuhan yang sudah bisa mencakup ya. Mhm, Walaupun sebenarnya, nah kalau di sana kan pelabuhan itu oke sudah ada, tapi begitu dari dalam, dari perkebunan, ya masyarakat menghantar ke pabrik. mhm, Masyarakat umumnya kan tidak mempunyai pabrik. Ketika masyarakat menghantar TBS ke pabrik, nah di sini tantangannya cukup besar. Karena jalannya rusak, akhirnya apa? Tetap saja ada yang mengangkut, tapi harga sudah mulai sangat-sangat rendah. Itu kan tentu dipengaruhi oleh itu gitu. Nah kemudian dari pabrik, ya dari pabrik masuk ke buyer. Nah dari pabrik masuk ke buyer, ini kalau perusahaan besar ini sudah bisa ditangani. Ya karena memang dana yang cukup besar. Karena dari pabrik itu, dari bulking station mereka sampai ke jalan kabupaten atau ke jalan provinsi, nah itu sudah mulai bisa ditangani. mhm, Walaupun ada perusahaan misalnya gini, khususnya perusahaan yang memang dia independen atau tidak mempunyai kebun sendiri. Mhm. Ini juga tantangannya kalau kita masuk Ya. seperti tidak ada pabrik di sana. mhm. Karena jalannya seperti jalan-jalan biasa saja gitu kan. Nah ketika mereka bawa CPO juga ini tantangan. Bahkan ada yang terguling. Ya Wow, ada yang terguling tankinya heeh, atau sangkut sehingga mengganggu artinya pergerakan masyarakat. mobilitasnya, Iya, mhm, jangankan di Kalimantan, di Sumatera saja pun hal-hal seperti itu masih ada tentunya mhm, gitu. mhm. Meskipun sudah dilakukan tapi toh masih ada juga PR-PR yang harus dikerjakan ya Pak ya? Iya, tetap Heeh. masih ada PR-PR yang harus dikerjakan. Mhm, mhm. Oke, kita berikan gambaran dulu kepada pemirsa sebetulnya soal industri kelapa sawit sejauh ini seperti apa. Saya ingin minta tanggapan Pak Nofrizal. Kita sudah dengarkan tadi sebetulnya memang Siap. sudah ada solusinya sebenarnya dari pemerintah, tapi Ya. toh masih ada isu soal itu. Tapi saya ingin Pak Nofrizal untuk menggambarkan sebetulnya eh, gambaran atau memberi gambaran dulu industri atau sektor logistik kita Hmm. sebetulnya seperti apa sih Pak sejauh ini? Ya, baik. Terima kasih Mbak Patricia. Saya kira kesempatan ini baik sekali ya bagi kita untuk membicarakan ini karena memang kalau kita bicara supply chain ataupun logistik sebenarnya itu lahir dari sebuah asumsi bahwa kita tuh nggak mungkin ngerjain sesuatu semua itu sendirian. Mhm, Kita butuh kolaborasi, kita butuh partnership, kita butuh bagaimana membangun istilahnya itu supply chain members itu well connected antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu maka kunci dari perjalanan atau penyelenggaraan supply chain itu pada intinya adalah bagaimana kita membangun sebuah kolaborasi yang intensif dan ujung-ujungnya adalah efisien gitu. mhm, Nah, kalau kita bicara tentang tadi menyambung Pak Posman, eh, bagaimana barang dan pergerakannya. Jadi barang di satu sisi adalah sebuah produk manufaktur, produk perkebunan, produk industri dan sebagainya. Tapi bagaimana barang itu sampai ke end user, customer itu adalah sebuah perjalanan yang disebut sebagai logistik. Bagaimana mhm, mereka membawa itu. Nah, hari ini sebenarnya logistik kita isunya kan yang paling sering digembar-gemborkan adalah kita logistiknya mahal, tidak efisien gitu. Nah itu yang mungkin kita coba telaah lebih jauh gitu ya, ketidakefisiennya itu ada di mana. Kalau saya melihat dari perjalanan secara keseluruhan logistik kita sudah cukup maju dan sudah cukup banyak infrastruktur yang kita bangun. Hanya barangkali sedikit masukan kepada semua pihak gitu ya bahwa infrastruktur yang kita bangun itu logikanya harus menambah kapasitas kita, mhm, menambah produktivitas kita, menambah resources kita. Oleh karena itu kalau ada tambahan kapasitas, tambahan resources, tambahan kekuatan lah gitu ya, harusnya membuat lebih efisien. mhm. Jangan membuat lebih mahal. Itu yang Kapasitasnya tapi udah gede kalau, ya Pak ya? kalau kapasitas itu ditambah, produktivitas ditambah, pelabuhan dibangun di mana-mana, jalan dibangun di mana-mana, kemudian bandara dibangun, akses segala macam dibangun,
tidak boleh menjadi lebih mahal gitu. Nah, itu aja poin pentingnya gitu. Tapi nature-nya adalah seperti itu, malah jadi lebih mahal gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang Jadi seperti, ada tapi yang seperti tidak itu. semua ya. Jadi kita berharap bahwa kalau pemerintah sepanjang pengetahuan saya sudah merilis gitu ya, bahwa biaya logistik nasional kita hari ini adalah sekitar 14,29% dari GDP. Itu sudah sangat bagus gitu ya, tapi kita buktikan itu di lapangan. Kadang-kadang di lapangan itu kadang-kadang kita merasa bahwa murahnya di mana kok masih kita banyak harus bayar biaya ini biaya itu misalnya. Itu yang paling penting sih Mbak Patricia. Pak, tapi kalau berbicara soal kontribusi logistik kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi kita, sebetulnya seberapa besar ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi dari sisi logistik? Oh, sebenarnya kalau kita melihat jadi kalau kita melihat perjalanan barang gitu ya, maka kita melihat bahwa cost of production sampai distribution dari perjalanan sebuah barang itu bisa berkisar antara sampai 18 sampai 22% gitu kontribusinya. Jadi kalau itu bisa kita lakukan dengan efisien misalnya, itu sangat baik sekali. Jadi kalau misalnya kita bicara dari moda transportasi lah atau aktivitas logistik lah, transportation itu menyumbang paling besar terhadap cost. Nah, kalau kita bisa menghemat atau kita bisa memanage transportation kita dengan lebih baik, termasuk baik transportasi darat, laut, udara, ataupun konektivitas antar moda dari transportasi itu bisa kita manage yang lebih baik, maka dia akan menurunkan cost yang sangat besar dan itu pengaruhnya sangat tinggi terhadap perekonomian gitu. Jadi oleh karena itu kita berharap sih bahwa daya dorong dari pembangunan infrastruktur kemudian menggiring pertumbuhan ekonomi daerah-daerah di situ misalnya membuka isolasi, membuka ke area-area yang belum berkembang misalnya gitu. Kita berharap diikuti oleh sebuah proses yang baik yang disebut dengan supply chain itu tadi. Proses itu kemudian membantu melahirkan efektivitas dan efisiensi pengiriman barang sehingga kemudian penambahan infrastruktur itu tidak menjadikan lebih mahal tapi tetap bahkan lebih murah gitu. Itu kira-kira sih. Oke, Bapak-bapak kita jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di NTV Insight, kami kembali usai jeda.